Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Bali mana aku Icang dengan quotes hari ini. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis mangga beracun jika dimakan bareng cyanida. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul Creep tahun 2004. Bergenre horror thriller, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tertidur di stasiun dan ketika terbangun sudah tidak ada seorang pun di sana dan stasiun juga sudah dikunci. Akan tetapi teror yang sesungguhnya baru dimulai ketika wanita ini menemukan banyak terowongan misterius di balik tembok dan di bawah stasiun. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Studio Sepekan Film. Ya Cak, apa bener kalau pohon pisang dikagetin jantungnya bisa copot? Emang luar biasa sekali pertanyaan dulur-dulurku ini, sulit sekali untuk dijawab loh. Tergantung. Kalau dikagetinnya, hah, nah bisa copot. Kalau hi, nah itu. Ya, monggo sekecaken. Pada suatu hari di selokan kota London, dua petugas kebersihan yaitu George dan juga temannya Arthur sedang bekerja seperti biasa mengangkat sampah-sampah dari saluran air yang mampet. Sempat terdengar suara teriakan sayup-sayup dari kegelapan, namun mereka menganggapnya hanya sebatas suara gema saja, lur. Setelah itu Arthur pun menemukan tembok yang dibobol dan seingatnya ketika tahun lalu bersih-bersih di saluran itu belum ada lubang tersebut di tembok. Arthur pun masuk ke sana sendirian, sedangkan George tetap menunggu di luar. Dan di dalam sana Arthur sempat melihat sesosok misterius. Beberapa saat kemudian George pun memanggil-manggil Arthur. Tapi karena tidak ada respon, George akhirnya ikut masuk ke terowongan. Lagi-lagi terdengar suara, tapi kali ini teriakan wanita di kejauhan. Dan George menemukan Arthur yang tergeletak dengan wajahnya yang belepotan noda-noda kuning. Anehnya Arthur hanya terdiam seperti batu dan melotot ke belakang George. Tiba-tiba kembali terdengar suara teriakan wanita yang kali ini jaraknya sangatlah dekat. Dan inilah orang aneh. Arthur? Arthur, mate? What do you see? Di lain tempat, seorang wanita asli Jerman bernama Kate ditinggal pulang duluan sama temennya saat pesta dan Kate pun harus pulang sendiri naik kereta bawah tanah atau subway. Karena mesin tiket hanya bisa menerima uang pas dan kalau beli ke loket kejauhan lur. Kate yang buru-buru pun akhirnya membeli tiket dari mbak-mbak calo bernama Mandy dengan anjing peliharaannya, sebut saja Doggy. Lalu dia pun menunggu kereta di stasiun. Tapi dilalahnya dia malah ketiduran sampai tidak ada seorang pun di sana kecuali Kate sendiri. Dan pintu keluar stasiun juga sudah dikunci. Mamam, serem banget suasananya ya kan? Perlu diingat lur, film ini rilis tahun 2004. Jadi Kate tidak bisa minta tolong lewat WhatsApp atau nge-live IG ya kan lur? Untungnya masih ada kereta yang datang. Kate pun langsung masuk dan terlihat seseorang yang juga ikut masuk di gerbong belakang. Akan tetapi tiba-tiba kereta berhenti. Kate pun pergi ke gerbong depan dan mengetuk-ngetuk pintu masinis. Namun tidak ada jawaban. Karena ternyata lur, si masinis sudah dibunuh secara brutal dan mengerikan di ruangannya. Hello? Anybody in there? Setelah itu lampu kereta pun mati dan ada seseorang yang menyalakan senter dari arah gerbong belakang. Kate pun mengira itu adalah kondektur atau mungkin prama-prami. Akan tetapi anehnya sosok tersebut tidak menjawab dan terus mendekat. Yang ternyata Sleep on the platform. Don't you check them before you lock up? Kate, it's Guy. Guy? You scared me to... pria tersebut adalah Guy, mas-mas yang sekantor dengan Kate. Ngerinya dia sudah menguntit Kate sejak tadi dan sekarang berencana ingin memperkaosnya sambil ngirup bubuk haram lur. Tapi tiba-tiba Admit that you want my dick. You're joking, right?
Kate pun melepaskan sepatu haknya dan buru-buru kabur ke ruang masinis di gerbong paling belakang. Tapi karena melihat bayangan dari celah pintu, Kate pun nekat keluar dari kereta dan lari menyusuri rel kembali ke stasiun. Dia mencoba mencari bantuan, namun telepon umum di sana mati. Juga tidak ada siapapun yang merespon saat Kate menggedor-gedor pintu stasiun. Setelah itu Kate bertemu Doggy si anjing dan mengikutinya yang lari ke sebuah ruangan kecil dan gelap. Ternyata di sanalah tempat tinggal Mbak Mandy yang tadi jualan tiket dengan pacarnya Jimmy yang sama-sama gelandangan. Kate pun menjelaskan bahwa rekan kerjanya Guy hampir memperkaosnya di kereta, juga sosok misterius yang menyerang Guy. Jimmy pun berusaha menenangkan Kate, lalu mengatakan jika seluruh stasiun sudah terkunci dan Kate tidak akan bisa keluar malam itu. Selain itu, Jimmy menganggap sosok yang menyerang Guy adalah pahlawan karena dia telah menyelamatkan Kate dari pemerkosaan. Akan tetapi, Kate yakin ada sesuatu yang tidak beres di stasiun itu, Lur. Dia pun menawarkan Jimmy sejumlah uang asal mau mengantarnya ke ruang kontrol untuk melapor ke satpam. Dan jelas Jimmy pun menerima tawaran tersebut karena dapat cuan, ya kan? I'm gonna pay you if you get me to the control room. I guess rules are made to be broken, eh? Thank you. Di kamarnya Mandy tidur sendirian, sementara Kate dan Jimmy pergi menuju ruang kontrol. Tak lama setelah itu, Mandy pun terbangun karena mendengar suara aneh. Dia dan si Doggy pun keluar dari kamarnya. Yang anehnya di lorong stasiun terdapat sekumpulan tikus. Lalu, yang terjadi? Jim? Hey, come here! Sementara itu ketika sedang OTW ke ruang kontrol, Jimmy mengatakan jika beberapa gelandangan di sana telah menghilang dan rumornya ada sesuatu yang menangkap mereka di malam hari. Namun Jimmy menganggap itu hanyalah rumor yang konyol. Tak lama kemudian Kate mendengar suara Guy yang sudah terluka parah di pinggir rel. Kate pun rela memberi tambahan uang ke Jimmy untuk membantunya mengangkat Guy dari rel. Akan tetapi betapa terkejut dan merindingnya mereka melihat luka di punggung Guy yang sangat mengerikan. Setelah itu Doggy pun datang dengan kondisi bulunya dipenuhi oleh darah. Dan Jimmy yang panik pun segera mencari Mandy. Put your arms around my neck. Is that your dog? Mandy! Where is she? Jimmy pun panik melihat pintu kamar yang terbuka serta jejak darah di lantai yang menuju terowongan rel kereta. Dan itu artinya, Lur, Mandy telah diseret oleh sosok misterius yang berkeliaran di stasiun tersebut. Di lain sisi, meskipun hampir diperkaos oleh Guy, Kate masih berempati ke pria lutsnut tersebut karena terluka parah. Kate akan mencari Jimmy, satpam atau bantuan apapun, dan Guy diminta menunggu di sana. Kate pun menemukan intercom di dekat sana dan meminta pertolongan ke satpam shift malam yang sedang berjaga agar memanggil ambulan untuk Guy yang sudah sekarat. Tololnya karena sudah terlalu banyak gelandangan yang dia temui, Pak Satpam tidak menganggap serius omongan Kate. Sampai akhirnya Kate pun menunjukkan Guy ke arah CCTV dan barulah si satpam mempercayainya. Namun naas Guy sudah keburu tewas. Lalu tiba-tiba terdapat kawanan tikus yang mengelilingi Pak Satpam. Dan yang terjadi... Mendengar suara Pak Satpam yang digorok, Kate pun buru-buru pergi ke kamar Jimmy dan dia lagi nge-fly dengan narkoboy karena stres memikirkan nasib Mandy. Kate mengajak Jimmy pergi ke stasiun berikutnya via terowongan kereta untuk menemui Pak Satpam yang bekerja di sana. Jimmy pun setuju dan memberikan obor, juga sepasang sepatu boots untuk Kate. If I go to the next tunnel, there'll be another guard. Security guard's killed. And we have to leave right now. There's a torch over there. I need a pair of boots. Kate, Jimmy, dan juga Doggy akhirnya memulai perjalanan mereka ke stasiun terdekat dengan menyusuri terowongan kereta. Namun mereka semua harus berhati-hati agar tidak menyentuh beberapa bagian rel yang teraliri listrik. Lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan dan ternyata itu adalah kereta yang akan melintas. Kate dan Jimmy pun lari sekencang-kencangnya menuju ke celah di tembok terowongan dan... Jimmy, what was that? It's train. Don't joke.
Kereta itu pun berhenti dan Kate yakin orang yang mengendalikan kereta itu adalah pembunuh, Guy, Pak Satpam, dan mungkin Mandy. Namun Jimmy menganggap orang yang menyupir kereta hanyalah masinis biasa dan mungkin bisa menolong mereka. Jimmy pun akan mengeceknya ke dalam kereta, sedangkan Kate diminta lanjut jalan ke stasiun terdekat melewati terowongan bersama Doggy, dan Jimmy akan memanggil Kate kembali jika orang di dalam kereta memang benar-benar masinis. Lalu di dalam sana, Jimmy mendengar suara langkah kaki, juga menemukan penjaga stasiun lain yang sudah tewas dengan luka gorok di lehernya. Tak lama kemudian Kate pun datang ke kereta karena khawatir dengan kondisi Jimmy. Dan tiba-tiba ya, Jimmy pun akhirnya terbunuh dan Kate buru-buru kabur dari sana, kembali ke celah tembok terowongan tadi sampai terpeleset masuk ke selokan air. Mana pakai acara nyopot kukunya yang patah lagi, ha? Dan Kate juga menemukan seonggok mayat. Setelah itu Kate pun menaiki sebuah tangga dan sampailah dia ke sebuah gudang dokumen. Kate yang panik terus berlari dengan harapan bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Akan tetapi lampu tiba-tiba padam dan Kate lanjut berlari sambil menyalakan senternya. Sempat terdengar suara hentakan besi yang sangat keras dan juga suara teriakan. Saking ketakutannya, Kate pun bersembunyi di pojokan rak lalu mematikan senternya agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba akhirnya kita pun melihat wujud si pembunuh yang tubuhnya penuh luka-luka dan kita sebut saja dia Paijo ya lur. Mirip-mirip Deadpool mukanya tapi lebih horor. Terlihat Paijo yang mendatangi sebuah sel lalu memotong daging punggung salah satu korbannya dan memberikan daging-daging itu ke tikus-tikus got di sana bak sahabatnya. Setelah itu Paijo pergi ke suatu ruangan yang di bawahnya terdapat kolam air limbah dan ditutupi oleh kerangkeng besi. Beberapa korban Paijo ada di sana lur, termasuk Pak Satpam stasiun yang sudah tewas, Kate dan juga George, mas-mas tukang bersih di awal film. Ternyata lur, kadang Paijo tidak langsung membunuh korbannya seperti yang dia lakukan kepada Jimmy. Tapi Paijo mengurung si korban di tempat itu terlebih dahulu tanpa makan dan minum sampai korbannya mati dan barulah disantap oleh Paijo. George pun berkenalan dengan Kate dan tak lama kemudian George terkejut dengan seonggok sampah yang muncul di kandangnya. Itu artinya besi-besi kandang tersebut tidak menyentuh ke dasar dan mungkin mereka bisa berenang lewat bawah menuju kandang lain yang pintunya masih terbuka. Tapi halah, George ini bisa-bisanya nggak bisa berenang dan takut menyelam dong, blok. Akhirnya Kate lah yang berenang menuju kandang terbuka. Namun tiba-tiba Paijo kembali datang dan George pun berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura mati. Lalu yang terjadi, Can't swim. We're underwater. There's one more cage. Go on. untungnya mereka berdua berhasil lolos dan terus berlari melewati lorong demi lorong, juga sempat melihat seonggok mayat yang digantung. Sampai akhirnya Kate dan George tiba di sebuah laboratorium yang terdapat beberapa tempat tidur bayi dan salah satunya tertulis nama Craig. Ruangannya creepy kali ya kan lur, karena di sana juga banyak jasad-jasad bayi yang diawetkan. Ketika mereka pergi ke ruangan sebelah, Kate pun begitu terkejut melihat Mandy yang terbujur kaku dan bersimbah darah di atas meja operasi. Kate yang merasa bersalah pun hanya bisa menangis karena dia telah membayar Jimmy untuk mengantarnya ke ruang kontrol dan meninggalkan Mandy sendirian. George pun berusaha menenangkan Kate dan mengatakan jika mereka harus segera keluar dari sana karena George juga masih punya anak perempuan.
Tak disangka-sangka Mandy masih hidup, Lur. Tapi dia begitu lemah dan tidak bisa berteriak minta tolong ke mereka. Setelah itu George dan Kate pun akan kabur melewati celah di tembok batu bata yang terdapat terowongan di belakangnya. Namun Paijo tiba-tiba muncul dari saluran udara. Karena Kate dan George sudah kabur, Paijo yang mendengar suara tangisan Mandy pun menghampirinya, lalu menusuk Mandy dengan pisau besarnya. Dan Mandy yang sudah pasrah hanya bisa memanggil-manggil Jimmy. Jelas Paijo ini punya kelainan mental ya kan, karena dia sempat cuci tangan di wastafel dong padahal airnya nggak nyala, Lur. Begitu selesai menyiksa Mandy, Paijo pun melihat tabung-tabung bayi yang diawetkan, juga foto seorang dokter. Jimmy, if you let me go, I won't tell anyone. Kate dan George akhirnya tiba di stasiun berikutnya, yang ternyata adalah stasiun terbengkalai. Di sana juga terdapat kamar Paijo dan doginya Jimmy yang masih hidup di dalam kandang. Selain itu, Kate menemukan foto Paijo kecil dengan Pak Dokter seperti yang ada di lab. Setelah itu terdengar suara gedebukan. George yakin itu adalah Paijo dan dengan emosinya dia pun memecahkan banyak jendela sambil berteriak-teriak menantang Paijo. Tiba-tiba Paijo pun muncul di belakang George dan menggigitnya. Namun George yang berbadan besar dengan mudahnya membanting Paijo dan meninjunya berkali-kali. Look at this. Dengan nada memelas, Paijo pun memohon agar dibiarkan hidup dan berjanji tidak akan memberitahu apa-apa kepada siapapun. Namun anehnya Paijo menyebut nama Jimmy berkali-kali. Atau dengan kata lain, Paijo meniru apa yang diucapkan Mandy sebelum dia tewas. Fix gendeng akut stadium 4 ya kan? Gak pakai lama, Kate pun langsung menghantam Paijo dengan tokat besi. Namun berhasil dihindari. Dan Let me go. Tell anyone I think you want her out to kill me. naasnya George dibunuh dengan besi yang tertancap di sebelahnya. Kate yang histeris pun buru-buru kabur dan Paijo yang terus mengejar Kate berhasil menangkapnya. Alih-alih langsung membunuh Kate, Paijo berniat menangkapnya hidup-hidup. Dan saat itu Kate melihat nama di gelang Paijo yang bertuliskan Craig. Persis seperti nama di tempat tidur bayi di lab tadi, Lur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa laboratorium itu adalah lab rahasia ilegal untuk penelitian rekayasa genetika. Dan Craig lah satu-satunya bayi yang berhasil hidup. Namun pada akhirnya rekayasa di tubuh Craig gagal. Dia tumbuh dengan kelainan mental dan bersikap sangat brutal hingga membunuh dokternya juga bayi-bayi lainnya dan terus mencari korban hanya untuk memuaskan dirinya. Craig, say your name. Begitu ada kesempatan, Kate yang menemukan kail besi langsung menusukkannya ke leher Craig dan ujung rantai lainnya dikaitkan ke sisi rel kereta. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Craig pun tewas mengenaskan. Sekarang Kate sudah merasa tenang dan kembali berjalan di rel sampai tiba di stasiun aktif saat pagi hari. Tak lama kemudian Doggy yang masih selamat datang ke pangkuan Kate. Setelah mengalami semua insiden mengerikan di malam itu, mulai dari terkunci di stasiun, hampir diperkaos oleh Guy, sampai diburu oleh psikopat hasil rekayasa genetika, Kate pun tersenyum, tertawa dan menangis karena mentalnya sudah mulai terganggu. Kini Kate terlihat seperti gelandangan dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya, Lur. Apakah Kate bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya? Atau jangan-jangan
Buyar, pesan moral dari film ini apa, Lur? Jangan sampai Anda ketiduran di stasiun saat malam hari. Itu. Assalamualaikum. Love you.